Ukraina menarik diri dari konvensi anti ranjau darat. Ini menjadi taktik baru Ukraina untuk menghadapi Rusia yang aktif menggunakan ranjau darat sejak invasi pada Februari 2022. Rusia sejak awal memang tidak ikut meratifikasi perjanjian anti ranjau. Tak cuma Ukraina, negara-negara tangga Rusia juga ikut-ikutan dengan dalih menjaga diri dari bahaya yang bisa ditimbulkan oleh Moskwa. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat ranjau darat adalah senjata yang seringkali menimbulkan bahaya bagi warga sipil. Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Ukraina berencana untuk menarik diri dari perjanjian Ottawa, konvensi anti ranjau darat yang dibuat pada 18 September 1997. Konvensi Ottawa merupakan perjanjian yang diikuti lebih dari 160 negara. Intinya, perjanjian ini melarang produksi, penggunaan, penimbunan, dan pemindahan ranjau darat anti personel. Ranjau yang tersisa harus dimusnahkan dan tak boleh diproduksi kembali. Tapi kenapa harus dimusnahkan? Apakah ranjau darat seberbahaya itu? Jawabannya iya. Senjata ini biasanya dikubur di ladang, sawah, hutan sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang. Ranjau akan meledak ketika ada manusia atau kendaraan yang menginjaknya. Salah satu negara dengan korban sipil akibat ranjau darat terbesar di dunia adalah Kamboja. Para petani di sana kerap tidak sengaja menggali ranjau darat di ladang dan berujung tewas atau menjadi penyandang disabilitas. Semua diakibatkan ranjau yang tersisa dari perang saudara di tahun 1970-an. Total ada 160 negara yang menandatangani perjanjian Ottawa termasuk Indonesia. Sejumlah negara yang tidak ikut ratifikasi perjanjian itu adalah Rusia, Iran, Amerika Serikat, Israel, dan China. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut keluarnya Kiev dari perjanjian Ottawa sebagai strategi menghadapi Rusia yang menggunakan ranjau darat secara masif dalam perang. Sebelumnya, Ukraina meratifikasi konvensi ini pada tahun 2005. Dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu 29 Juni 2025, orang nomor satu di Ukraina itu menyebut ranjau darat sebagai instrumen yang tidak dapat digantikan oleh apapun untuk tujuan pertahanan. Dalam perang Rusia-Ukraina sudah berlangsung selama 40 bulan, Rusia seringkali menggunakan ranjau darat secara masif di wilayah Ukraina. Zelensky menggambarkan penggunaan ranjau darat ini sebagai gaya khas pembunuh Rusia. Meskipun sudah mengumumkan rencana penarikan diri, keputusan ini masih memerlukan persetujuan dari parlemen. Sekretaris Komite Parlemen Ukraina Bidang Keamanan Nasional, Pertahanan dan Intelijen, Roman Kostenko menyatakan keputusan yang diambil Ukraina merupakan tuntutan dari realitas perang. Rusia musuh mereka tidak meratifikasi konvensi Ottawa dan telah menggunakan ranjau darat secara luas terhadap militer dan warga sipil. Kostenko menegaskan Kiev tak bisa terus terkungkung ketika musuh tidak memiliki batasan. Keputusan legislatif untuk keluar dari perjanjian Ottawa harusnya definitif memulihkan hak Ukraina untuk secara efektif mempertahankan wilayahnya. Sayangnya, Kostenko tidak mengatakan kapan keputusan itu akan dibahas di parlemen. Setelah lebih dari 3 tahun invasi Moskwa, Kiev kini menjadi negara dengan ranjau darat terbanyak di dunia. Euronews melaporkan butuh waktu 30 tahun untuk menyelesaikan pembersihan ranjau. Bahkan sepertiga wilayah Ukraina ini berpotensi menjadi wilayah berbahaya. Tak cuma Ukraina, negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia juga mengumumkan rencana keluar dari perjanjian Ottawa. Mereka adalah Finlandia, Polandia, Latvia, Lituania, dan Estonia. Sama seperti Ukraina, keinginan untuk keluar baru diucapkan oleh pemerintahan eksekutif.
DPR di tiap negara masih harus bersidang untuk memutuskan apakah mereka akan benar-benar keluar dari perjanjian Ottawa atau tidak. Kelima negara melontarkan alasan serupa, yakni demi pertahanan nasional. Mereka khawatir invasi bisa melebar melewati perbatasan negara. Sebelumnya pada Maret 2025, Lituania juga keluar dari perjanjian Dublin yang melarang pemakaian bom tandan selama konflik. Alasannya sama, yakni demi mempertahankan diri dari agresi Rusia. Satu-satunya negara Tenggara Rusia yang tidak berencana keluar adalah Norwegia. Negara itu hanya memiliki perbatasan sepanjang 200 km dengan Rusia di wilayah terpencil Arktik sisi utara. Oslo mengatakan penting untuk menjaga stigma seputar Ranjau Darat. Sejumlah organisasi kemanusiaan menyayangkan keputusan Ukraina dan 5 negara lain untuk keluar dari Konvensi Ottawa. Menurut mereka ini menjadi tren membahayakan ketika negara-negara keluar dari perjanjian perlindungan HAM demi pertahanan militer. Salah satu organisasi yang mengkritik keras adalah Palang Merah. Mereka menyayangkan rekomendasi tersebut sebagai kemunduran besar bagi perjanjian Ottawa. Juru bicara Palang Merah Christian Cardon menyinggung soal ranjau darat yang jauh lebih berbahaya bagi warga sipil daripada prajurit militer. Ranjau darat juga menimbulkan masalah ekonomi. Lahan ditanami senjata ini sebagian besar tidak dapat digunakan untuk pertanian atau pariwisata. Sementara ex-menteri luar negeri Kanada, Lloyd Axworthy, ikut menyatakan kecewaannya atas sikap sejumlah negara Baltik untuk keluar dari perjanjian yang ikut dirinya promosikan. Ia menyinggung keputusan ex-presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengirim ranjau darat ke Ukraina pada 2024 lalu sebagai pemicu dan menimbulkan efek berantai. Dalam perang, prinsip bisa berubah menjadi strategi. Ukraina setelah hampir 2 dekade meratifikasi konvensi anti ranjau, kini berbalik arah. Ketika Rusia terus menanam ranjau tanpa batas, Kiev memilih bertahan dengan cara yang sama. Tapi langkah ini bukan hanya soal taktik, melainkan sinyal bahwa perang panjang mengaburkan batas antara perlindungan dan pelanggaran. Dunia pun cemas sebab ranjau tak pilih korban, ia diam tapi mematikan. Dan ketika satu negara mundur dari perjanjian, yang lain ikut, membuka kembali luka lama yang belum sempat benar-benar disembuhkan oleh sejarah. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.